Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa Berita TV-mu edisi Rabu 24 Februari 2016 kembali hadir untuk menghadirkan sejumlah berita di antara lain. Meski ditunda, revisi Undang-Undang KPK tetap masuk dalam prolegnas. DPR RI menyetujui langkah pemerintah untuk menerapkan plastik berbayar. Bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TV-mu selengkapnya. Pemirsa, mengawali berita pertama melalui rapat paripurna yang digelar pada Selasa 23 Februari, DPR RI dijadwalkan membahas revisi Undang-Undang KPK atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Namun di tengah gencarnya dukungan penolakan tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar pembahasan tersebut ditunda. Hal ini ditandai saat pertemuan dengan Ketua DPR RI Ade Komarudin di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR RI mengadakan pertemuan konsultasi di Istana Negara, Jakarta. Usai pertemuan tersebut, Presiden bersama dengan Ketua DPR RI Ade Komarudin memberikan pernyataan. Menurut Presiden, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, dan saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi Undang-Undang KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat. Dan tadi setelah berbicara banyak mengenai rencana revisi Undang-Undang KPK tersebut, kita bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, ditunda, dan saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi Undang-Undang KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan bahwa menyangkut Undang-Undang Revisi KPK, pihaknya menunda membicarakan revisi KPK, tetapi tidak menghapus dalam daftar prolegnas. Lebih lanjut, Ade Komarudin mengatakan, penundaan ini akan dipergunakan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk dilakukan penyempurnaan dan sangat bagus untuk menguatkan KPK di masa yang akan datang. Revisi KPK, kami tadi telah bersepakat bersama pemerintah sebagai mengetahui bahwa semua undang-undang dibahas itu oleh Presiden bersama Dewan Rakyat sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 45. Dan kami telah bersepakat untuk mengerjakan sekarang ini, tetapi tidak menghapus dalam daftar prolegnas. Waktu akan dipergunakan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena kami bersama pemerintah sama sepakat tentang 4 proyek yang menjadi. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemerintah dan DPR RI pada akhirnya menunda revisi Undang-Undang KPK yang rencananya akan digelar pada sidang paripurna. Menanggapi penundaan ini, pimpinan KPK Alexander Marwata menjamin tidak ada barter yang dilakukan dalam penundaan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi. Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR dalam rapat konsultasi di Istana Negara sepakat untuk menunda revisi Undang-Undang KPK. Menanggapi penundaan tersebut, Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan tidak ada barter apapun terkait penundaan tersebut. Menurutnya, Presiden mensupport KPK untuk menyelidiki siapapun selama didukung dengan bukti yang kuat. Kesepakatan itu diambil setelah pimpinan KPK pada Senin pagi menemui Presiden Joko Widodo untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK. Kedatangan pimpinan KPK hanya memberi masukan kepada Presiden terkait penyadapan yang sudah dilakukan sesuai audit dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPK sendiri. Namun penundaan ini tidak akan menghapus revisi Undang-Undang KPK dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2015-2019. Tim TV-mu memberitakan.
Pimpinan DPR RI dan Presiden Joko Widodo sepakat untuk menunda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Polemik ini masih saja terjadi tarik ulur dari era Presiden SBY hingga Presiden Jokowi. DPR dan Presiden Joko Widodo sepakat untuk menunda revisi Undang-Undang Nomor 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penundaan ini disepakati dalam forum rapat konsultasi di Istana untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai substansi revisi yang dianggap banyak kalangan dapat melemahkan KPK. Keputusan penundaan ini semakin memperpanjang tarik ulur revisi Undang-Undang KPK yang sejatinya sudah berlangsung sejak periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kali ini Komisi 3 mulai serius merumuskan draft revisi Undang-Undang KPK. Namun upaya revisi langsung menuai kritik karena Komisi Hukum menyusun draft yang dianggap banyak pihak dapat melemahkan KPK. Tim TVMU memberitakan. Presiden Joko Widodo kembali meminta pembahasan revisi Undang-Undang KPK ditunda. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menilai hal ini merupakan langkah yang bijak dan jika akan kembali dibahas perlu melibatkan partisipasi dari publik. Untuk kedua kalinya, Presiden Jokowi meminta DPR untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Keputusan ini berdasarkan hasil pertemuan antara Presiden Jokowi dengan DPR yang diwakili pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan Badan Legislatif DPR, serta Komisi 3 DPR RI. Menanggapi penundaan ini, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengatakan, Komisi 3 menilai langkah pemerintah menunda revisi Undang-Undang KPK telah cukup bijak. Hanya saja, jika akan kembali dibahas, pemerintah perlu melibatkan publik, sehingga kecurigaan publik akan revisi tersebut akan melemahkan KPK tidak lagi terjadi. Ya, atau perubahan pengaturan terhadap lembaga ini pasti juga akan mendapatkan atensi yang cukup besar dari rakyat. Nah, untuk itu saya kira ditunda sudah tepat dan selanjutnya kalau memang itu nantinya mau dilanjutkan ya memang harus publik atau masyarakat ini diberi ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam proses itu ya, termasuk nanti di dalamnya ada debat publik kalau perlu. Kalau menurut kami harus seperti itu ya, sehingga tidak terkesan ya bahwa revisi ini ya memang benar untuk melemahkan. Kesan itu kan harus dibuang jauh-jauh. Sebetulnya jangan menggunakan, kalau bagi kami menggunakan istilah melemahkan atau menguatkan. Revisi ini untuk memperbaiki apa? Memperbaiki yang kurang di dalam proses penegakan hukum di KPK. Ya. Selain itu, Arsul pun menambahkan, wajar saja jika pimpinan KPK keberatan dengan revisi ini. Untuk itu, DPR meminta pimpinan KPK hadir ketika DPR mengundang untuk membahas revisi Undang-Undang KPK ini, sehingga dapat dibicarakan bersama poin-poin mana saja yang perlu untuk diperbaiki. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Untuk mendalami kasus suap penundaan salinan kasasi di Mahkamah Agung atau MA, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil 4 orang saksi, di mana 2 diantaranya dari Ditjen Peradilan Umum dan Ditjen Pranata serta perkara pada Mahkamah Agung. Usai diperiksa oleh KPK, kedua saksi dari Mahkamah Konstitusi menolak untuk memberikan keterangan terkait pemanggilannya sebagai saksi. 2 saksi dari lingkungan Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Peradilan Umum Heri Suwantoro dan Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Wahyudin keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 2 saksi ini dipanggil penyidik KPK terkait kasus suap penundaan salinan kasasi di Mahkamah Agung dalam perkara korupsi pembangunan dermaga Labuhan Haji di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat untuk tersangka Andri Kristianto Sutrisna. 2 saksi dari MA, Heri dan Wahyudin, usai diperiksa penyidik KPK ini terlihat bingung, bahkan ketika dipertanyakan sejumlah awak media di KPK terkait aliran dana terkesan takut untuk mengatakannya. Bahkan 2 saksi ini kompak bungkam dan terus menghindar dari kejaran wartawan hingga ke Jalan Rasuna Said, Jakarta. Meski begitu, Direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Pranata Heri Suwantoro mengaku jika standar operasional pelaporan adalah tanggung jawab dari panitera.
Dalam kasus ini, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan 3 orang tersangka yang terlibat aksi suap dalam perkara penundaan salinan putusan kasasi di Mahkamah Agung atau MA. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang 400 juta rupiah dan 500 juta dalam penggeledahan di rumah Iksan Suwaidi dan 2 unit mobil. Hingga kini KPK belum menjadwalkan 3 tersangka korupsi ini untuk diperiksa, mereka yaitu Andri Kristianto Sutrisna, Iksan Suwaidi, dan Awang Lazuardi Embat. Dedi Mosoni memberitakan dari Jakarta. DPR RI mendukung langkah pemerintah dengan menerapkan plastik berbayar. Berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. DPR RI menyetujui langkah pemerintah menerapkan plastik berbayar di toko retail modern. Anggota fraksi P3 Arsul Sani menilai langkah ini telah diterapkan di negara lain guna mengurangi penggunaan plastik. Namun ia meminta agar pemerintah transparan terkait dana pungutan plastik berbayar ini dialihkan. Pemerintah telah menerapkan kebijakan plastik berbayar di sejumlah retail modern yang tahap awal dilakukan di 23 kota. Kebijakan ini guna mengurangi tumpukan sampah plastik karena Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengatakan, DPR setuju dengan penerapan kantong plastik berbayar ini. Sebab di negara lain, misalnya saja di Australia, jika berbelanja dengan menggunakan plastik, dikenakan biaya setengah pound atau setara Rp10.000. Hanya saja, pemerintah perlu transparan kepada publik mengenai pengelolaan uang dari pungutan plastik berbayar ini. Jadi, sebagai sebuah ide dalam rangka preservasi lingkungan, menurut saya setuju. Ya. Tetapi kan persoalannya kan kemudian kita ketika plastik itu berbayar, uang itu masuk kepada si seller, penjual, apakah itu supermarket, nanti duitnya kemana? Gitu loh. Itu yang pemerintah mesti melakukan pengelolaan yang transparan dan rencana pengelolaannya itu harus dibuka kepada publik. Ini kan pemerintah ini kan kritik kita adalah rencana jelasnya, detailnya belum disampaikan kepada masyarakat, tiba-tiba diberlakukan. Itu loh. Kalau dia mengatakan ini loh, sampah plastiknya segini. Karena itu kita punya problem beban lingkungan, ya. Dan problem beban lingkungan itu harus kita atasi. Pemerintah tidak bisa mengatasinya lewat APBN. Jadi para pengguna plastik juga harus ikut menanggung itu dengan cara itu tadi. Dan ini yang akan kita pergunakan. Selain itu, Arsul Sani pun menyarankan hasil pengumpulan pungutan plastik berbayar ini sebaiknya digunakan untuk menghancurkan sampah plastik serta preservasi lingkungan. Di samping itu, dirinya pun meminta pemerintah jangan hanya berfokus pada lembaga-lembaga cinta lingkungan tertentu saja, tetapi juga pada elemen masyarakat lain yang ikut membantu pelestarian lingkungan. Noviani Nuraini, Muhammad Fikri memberitakan dari Jakarta. Polisi membenarkan telah menangkap seorang terduga teroris di Tangerang pada Minggu kemarin. Penangkapan ini adalah pengembangan dari penangkapan 5 terduga teroris di Malang, Jawa Timur. Meskipun demikian, hingga kini polisi masih terus mendalami peran masing-masing terduga teroris. Setelah menangkap seorang terduga teroris di Tangerang dan 5 terduga teroris di Malang, Mabes Polri kini masih mendalami peran masing-masing individu. Namun Polri telah memastikan terduga teroris yang ditangkap di Tangerang Dian Adi Priyana terkait dengan bom Cimanggis Depok pada 2004 lalu. Selain itu, Polri juga menegaskan Dian terkait dengan salah satu terduga teroris yang ditangkap di Malang, yaitu Nazarudin Mukhtar alias Abu Gar.
Abu Gar adalah mantan narapidana terorisme yang tercatat ikut andil dalam konflik berdarah di Ambon dan Poso. Pada Jumat 19 Februari lalu, Abu Gar bersama 4 terduga teroris lainnya ditangkap di berbagai lokasi di Kabupaten Malang. Polisi menduga kuat terduga teroris yang ditangkap di Malang dan di Tangerang ini terkait dengan serangan bom Tamrin awal Januari lalu. Meski demikian, polisi belum bisa memastikan peran masing-masing individu. Masih didalami satu persatu, apakah nanti itu bagian logistiknya, bagian suppliernya kan kita tidak tahu. Tapi selama ini sedang didalami kan masing-masing. Gabungan, jaringan gabungan. Nggak termasuk yang di Tamrin atau sebagainya? Ya, oh iya, justru ini yang terkait dengan Tamrin langsung. Karena kelompok ini dianggap mengetahui langsung dengan masalah Tamrin. Makanya sedang kita dalami, mengetahuinya itu sampai sejauh mana. Ada berapa orang kemarin penangkapan kemarin Pak? Ada 6 orang, 5 orang dari Malang, 1 orang dari Tangerang. Laki-laki semua, WNI semua Pak atau? Kenapa? WNI lah. Terima kasih Pak. Dian Adwi Priyana, terduga teroris kelompok teror bom Sarinah Tamrin, diciduk tim Densus 88 pada Minggu siang. Ia ditangkap di kediamannya di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Penggerebekan ini merupakan pengembangan terduga teroris di Malang pada Jumat lalu. Sebelumnya polisi juga menangkap 5 orang terduga teroris di Malang. Mereka kini berada di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pengembangan penyelidikan. Sejak serangan bom Tamrin pada 16 Januari lalu, Densus 88 Mabes Polri telah menangkap 40 terduga teroris. Namun polisi masih menganalisa siapa saja yang terkait langsung dengan serangan yang menewaskan 8 orang tersebut. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM akan memberikan kemudahan kepada 28 kawasan industri yang masuk dalam daftar calon penerima fasilitas kemudahan investasi konstruksi atau KLIK pada tahun ini. KLIK merupakan kemudahan izin investasi bagi pengelola kawasan industri yang disertai dengan bonus pemberian izin konstruksi. Dengan adanya pemberian fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi, Kepala BKPM Franky Sibarani berharap dengan semakin banyak kawasan industri yang bisa memanfaatkan fasilitas KLIK. Meski demikian, BKPM tak ingin memberikan izin kepada pengelola kawasan industri secara sembarangan. Kawasan industri harus memiliki syarat analis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta memiliki legalitas dan ketersediaan lahan. Meski banyak daerah yang mengajukan kawasan-kawasan industri untuk melakukan KLIK, namun pada tahap pertama akan dipilih daerah yang telah memenuhi semua persyaratan. Hingga kini BKPM telah menetapkan 14 kawasan industri yang bisa memanfaatkan fasilitas tersebut dengan luas lahan efektif sebesar 10.000 hektar dari total lahan seluas 17.000 hektar di 9 provinsi. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Berita TVMU. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam Berita TVMU. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan tokoh lintas agama mengadakan diskusi bersama dengan tema misi kerukunan beragama untuk melawan korupsi. Hal ini masih terkait dengan rencana pemerintah yang akan merevisi Undang-Undang KPK. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah bersama para tokoh lintas agama secara simbolik memiliki sikap tegas untuk menolak revisi Undang-Undang KPK. Hal itu diutarakan pada acara roundtable discussion pertama yang dihadiri oleh Ketua KPK Agus Raharjo dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajrianto Yatohari di Aula Kiai Haji Ahmad Dahlan, Menteng, Jakarta Pusat.
Pada kesempatan ini, Hajrianto mengatakan bahwa regenerasi korupsi dari tahun ke tahun semakin progresif. Oleh karenanya, undang-undang terkait pemberantasan korupsi dan pencegahannya di Indonesia sudah cukup sempurna. Jadi dari pemberantasan sampai pencegahan, saya berpendapat sudah sangat sempurna. Ya, kalau mau sempurna banget memang ya mana kebuatan manusia yang sempurna. Tapi dari sudut ini Indonesia belum pernah mengalami suatu kesempurnaan perundang-undangan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang selengkap pada saat ini. Sejak saat itu. Tapi ternyata kemudian tidak banyak terjadi perubahan. Hari ini ditangkap 2, minggu depan 4, minggu depan lagi 8. Jadi kaderisasi dan regenerasi korupsi itu lancar sekali. Jadi kaderisasi dan regenerasi koruptor itu mungkin regenerasi dan yang paling berjalan dengan baik di Indonesia. Ibaratnya itu patah tumbuh hilang berganti. Sementara Ketua KPK Agus Raharjo berharap dengan diadakannya diskusi dari kalangan lintas agama terkait revisi Undang-Undang KPK ini, diharapkan dapat memberikan gemanya bagi para pengambil keputusan yang dalam hal ini pemerintah dan legislatif. Namun jika pemerintah tetap akan merevisi Undang-Undang KPK, Agus secara tegas menjadi orang pertama akan mengundurkan diri dari jabatannya. Saya dari hasil diskusi hari ini sangat berharap kita kemudian menentukan langkah berikutnya. Kalau kemudian tadi Romo Beni kan mengusulkan, ini kita darurat. Jadi kalau langkah-langkah ini kemudian tidak memberikan gema kepada pengambil keputusan dalam hal ini adalah pemerintah dan teman-teman legislatif, dan harus ada langkah dari kita. Saya pribadi bersedia mengundurkan diri, Pak. Kalau kemudian ini revisi tidak dilakukan, saya mungkin yang pertama akan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, gerakan melawan korupsi ini meminta kepada Presiden Jokowi secara terang dan tegas untuk menolak revisi Undang-Undang KPK, karena dirasa revisi Undang-Undang ini justru memperlemah keberadaan KPK itu sendiri. Penuh KPK untuk diperkuat, bukan diperlemah. Dan kita akan pastikan revisi Undang-Undang KPK ini harus dihentikan. Itu catatannya, jadi Pak Agus nggak jadi mundur. Jadi yang jelas, hampir semua tokoh agama yang hadir pada hari ini itu menyatakan menolak revisi Undang-Undang KPK dan berada di belakang KPK untuk memperkuat KPK dan terus bersama-sama dengan KPK untuk mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Acara diskusi yang bertema misi kerukunan agama untuk melawan korupsi ini ditutup dengan pelepasan burung merpati bersama para tokoh lintas agama. Imam Febrian, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pimpinan Pusat Naisyatul Aisyah mengadakan parenting skill dengan tema Sekolah Ibu. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun perdamaian dari lingkungan rumah. Kegiatan parenting skill yang bertema Mother School atau Sekolah Ibu ini bekerja sama dengan Women Without Borders, Sister Against Violent Extremism, dan Center for Pesantren and Democracy Studies. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini bertujuan membangun perdamaian dari rumah dan mencegah radikalisasi dari lingkungan keluarga. Ulfa Mawardi selaku Sekjen Pimpinan Pusat Naisyatul Aisyah mengatakan, membangun perdamaian dari rumah adalah kewajiban para perempuan terutama ibu muda dengan mendidik generasi ke depan. Selain itu, para ibu muda juga bertanggung jawab membangun suasana yang nyaman dan aman, dimulai dari lingkungan rumah, sehingga kontribusi seperti ini akan berguna bagi keamanan dan kenyamanan generasi ke depan. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk membangun perdamaian dari rumah. Jadi ibu rumah tangga, ibu-ibu muda, para perempuan kemudian mengambil bagian dalam upaya membangun perdamaian mulai dari keluarga. Sehingga ketika mendidik anak, mendidik generasi, itu kemudian melahirkan suasana yang damai, suasana yang sejuk, dan dapat
menghasilkan generasi yang kemudian bisa membuat lingkungan rumah, lingkungan sekitar sampai kemudian negara tercipta perdamaian. Georgina Nitze, perwakilan dari Women Without Borders, mengatakan kerjasama ini dibangun dalam rangka untuk berbagi pengalaman antar kedua negara terkait parenting skill dan radikalisme, di mana kondisi perempuan di berbagai negara berbeda-beda dan ini butuh kerja keras serta kerjasama untuk menangani masalah ini. The goal of this training is to prepare our partners here for running mother schools in their own regions. They would have their own little network of 10 to 15 mothers, and together each one of their groups would make a national network of women parenting for peace. Imam Febrian, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, selanjutnya mari kita simak sejumlah berita mancanegara yang kami rangkum dalam Kilas Internasional. Dan informasi ini menjadi penutup jumpa kita pada kesempatan kali ini. Saya Boy Aditya dan segenap kru TV-mu yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Azerbaijan membuat langkah besar berkemajuan, memperkenalkan legislatif untuk memfasilitasi keuangan bebas bunga. Azerbaijan memiliki tatanan yang bersahabat